저희가 사모님 사건을 최선을 다해 수사하고 있으니까 저희 믿고 조금만 기다려 주십시오. 당신 누구야? 당신이랑 14년째 살고 있는 사람이지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel The Ones and Only. Padahal biasa aja sih. Oh iya, kali ini kita akan membahas sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul The Phone. Film yang bergenre thriller fantasi ini rilis perdana di tahun 2015. Film ini pun bercerita tentang seorang pria yang mendapat kesempatan mengubah masa lalu setelah dirinya mendapat telepon dari istrinya yang sebenarnya telah tewas dibunuh setahun yang lalu. Penasaran dengan alur ceritanya? Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika kalian membantu saya dengan subscribe channel ini dan like juga jika kalian suka, dan share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak pengalaman nonton bersama. Jika sudah. Film pun dimulai dengan diperlihatkan sebuah rekaman tentang aksi pemukulan terhadap seorang pria yang dilakukan oleh sebagian kelompok, yang mana kelompok tersebut dipimpin oleh seorang politikus yang bernama Park Se-moon. Namun tidak dijelaskan apa penyebabnya sehingga hal itu bisa terjadi. Adegan pun berlanjut ke dalam sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah TKP sebuah pembunuhan yang baru saja terjadi. Lalu kita diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang merupakan seorang pengacara yang cukup terkenal bernama Ko Dong-ho. Dong-ho yang hanya bisa duduk terdiam meratapi kesedihan karena istrinya lah yang telah tewas dibunuh di tempat tersebut. Lalu film pun akan flashback sebelum terjadinya pembunuhan, di mana ketika istri Dong-ho yang bernama Yeon-soo sedang membahas tentang keluarga mereka yang terus-menerus mendapat sebuah teror berupa tulisan ancaman. Mereka berdua pun sedikit berdebat karena Dong-ho hanya acuh tak acuh terhadap ancaman tersebut, karena menurutnya ancaman itu hanyalah ulah orang iseng yang tidak harus dipedulikan. Sebelum berangkat kerja, Dong-ho sempat berbicara untuk memberi semangat terhadap anaknya yang bernama Go Kyung-rim karena mempunyai pertandingan pada hari itu. Lalu Yeon-soo juga sempat mengingatkan Dong-ho dengan janji mereka untuk bertemu jam 8 malam nanti. Adegan pun berlanjut di mana Dong-ho yang sedang menyelidiki sebuah kasus bertemu dengan informan sekaligus teman dekatnya yang bernama Kwang Hyun guna untuk mengambil sebuah bukti kasus pembunuhan berupa sebuah salinan foto. Setelah bertemu dengan Kwang Hyun, Dong-ho pun mendapat panggilan telepon dari istrinya. Yeon-soo bertanya kepada suaminya tentang kunci mobil yang tidak ditemukannya, padahal dia lagi buru-buru untuk mengantar putrinya yang sudah terlambat ke tempat pertandingan. Namun belum sempat Dong-ho menjawab, dia pun buru-buru mematikan telepon dari istrinya karena para wartawan mulai berdatangan untuk menanyakan soal kasus besar yang ditangani oleh Dong-ho pada saat itu. Adegan pun berlanjut, di mana Dong-ho yang saat itu sudah berada di kantor tempat kerjanya, terlihat sedang merapikan barang-barangnya untuk pindah ke ruangan ketua karena dirinya berhasil mendapat kenaikan pangkat atas pencapaiannya. Di sana Dong-ho pun dibantu oleh seorang rekan kerjanya yang bernama Jisoo. Setelah itu, Dong-ho pun berkumpul dan minum-minum dengan rekan kerjanya untuk merayakan keberhasilannya atas kenaikan pangkatnya. Dong-ho yang sempat mengirim pesan kepada istrinya untuk membatalkan temu janji mereka segera mendapat telepon berkali-kali dari Yeon-soo. Namun Dong-ho hanya mengabaikannya dan hanya fokus bersenang-senang dengan acaranya. Sementara itu, Yeon-soo yang sudah pulang dari bekerja terlihat panik terus menghubungi suaminya karena mengalami sedikit kecelakaan yang mana mobil Yeon-soo terlihat menabrak sebuah mobil di depannya. Namun usahanya terlihat sia-sia karena panggilannya tidak bisa tersambung, yang mana Dong-ho telah menonaktifkan HP-nya pada saat itu. Yeon-soo pun akhirnya sampai di rumah, dan pada saat malam telah tiba, terlihat sosok seorang yang misterius telah memasuki rumah Yeon-soo. Sedangkan Dong-ho masih bersenang-senang dan baru akan pulang menaiki sebuah taksi. Saat berada di dalam taksi, Dong-ho yang terjebak dengan macet yang sangat parah pun memutuskan untuk turun dan berjalan ke rumahnya yang sudah dekat dari sana. Singkat cerita,
Donghu yang sudah sampai di depan rumah pun melihat mobil Yonsu yang telah lecet di bagian depannya. Pada saat masuk ke dalam rumah, Donghu pun bingung karena lampu di sana tidak ada yang menyala dan mulai mencari Yonsu. Dan alangkah terkejutnya saat dia menemukan istrinya yang hanya terbaring berlumuran darah, sudah tidak bernyawa. Kembali di masa sekarang, di mana Donghu pada saat itu berada di kantor polisi, diberikan sebuah foto dari hasil rekaman CCTV di daerah sekitar rumahnya. Rekaman tersebut pun memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir di depan mobil Yonsu. Diduga oleh polisi adalah mobil si pembunuh. Donghu juga bertanya tentang black box mobil Yonsu, namun sayangnya telah hilang diambil si pembunuh. Bermodalkan foto mobil sang pembunuh, Donghu pun mulai menginvestigasi kasus pembunuhan istrinya sendiri, mencari tahu dan mencatat segala informasi yang dia kumpulkan pada buku kecilnya. Sehingga sudah setahun pun berlalu, namun Donghu tetap tidak bisa menemukan apa-apa yang signifikan. Suatu hari Donghu pun ditemui oleh Jisoo. Mantan rekan kerjanya itu pun berniat untuk membujuk Donghu kembali bekerja, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dengan istrinya, dan hanya fokus membesarkan dan merawat putrinya kini yang telah beranjak dewasa. Keesokan harinya, saat Donghu yang sudah mulai ikhlas akan kematian istrinya pun memutuskan kembali masuk bekerja setelah terlebih dahulu mengantar putrinya untuk bersekolah. Namun setelah menurunkan Kyungrim di depan gerbang sekolahnya, tiba-tiba Donghu mendapat sebuah panggilan, yang mana panggilan tersebut berasal dari nomor mendiang istrinya. Dan anehnya, saat Donghu menjawab, dia mendengar suara yang sama persis dengan Yonsu yang telah meninggal. Awalnya Donghu kebingungan dan sempat mencurigai seseorang yang lewat di depan mobilnya. Karena bagaimana bisa Yonsu yang sudah meninggal bisa menelponnya dan mengetahui warna dasi yang dia kenakan sekarang. Dan yang lebih anehnya lagi, di dalam telepon tersebut, dia juga mendengar suara Kyungrim, di mana pada saat bersamaan, putrinya masih terlihat jelas di depan matanya yang sedang masuk ke dalam sekolah pada saat itu. Lalu telepon pun dimatikan, dan adegan pun berlanjut di mana Donghu telah sampai di kantornya untuk mulai kembali bekerja. Dia pun disambut oleh Jisoo, lalu membantu Donghu mengangkat barang-barang ke ruangannya. Selang beberapa lama, Donghu pun kembali mendapat panggilan telepon dari Yonsu. Donghu yang masih kebingungan pun menanyakan tahun berapa sekarang di tempat Yonsu. Lalu Yonsu menjawab tahun 2014, sedangkan dirinya sekarang berada di tahun 2015. Setelah mengetahui bahwa mereka berbicara di tahun yang berbeda, namun pada jam yang sama, Donghu pun melarang Yonsu untuk pulang, mengingat dalam beberapa jam lagi, Yonsu akan tewas jika dirinya telah pulang ke rumah nanti. Donghu mengingatkan, jika di dalam perjalanan pulang nanti, Yonsu akan sempat mengalami kecelakaan kecil, yang mana mobilnya akan lecet setelah menabrak mobil di depannya, seperti yang telah terjadi dulu. Sekarang giliran Yonsu yang kebingungan, namun langsung mematikan teleponnya setelah mendapat laporan bahwa salah satu pasien membutuhkannya. Donghu yang merasa cemas pun langsung menelpon istrinya kembali, namun tidak dapat terhubung. Akhirnya Yonsu yang tidak tahu dirinya dalam bahaya pun memutuskan untuk tetap pulang. Dan benar saja, saat dalam perjalanan pulang, Yonsu mendapat sedikit kecelakaan, namun berbeda dengan kali ini, bukan bagian depan yang lecet, melainkan bagian belakang mobilnya. Dan pada saat bersamaan, Donghu juga mendapati bahwa dulunya lecet mobilnya di bagian depan, sekarang berpindah ke bagian belakang. Namun anehnya, hanya dirinya sajalah yang sadar bagian lecet mobilnya telah berpindah, sedangkan orang lain menganggap bahwa begitulah semestinya, hanya Donghu yang sudah lupa. Donghu pun mulai yakin bahwa jika di tempat Yonsu bisa berubah, begitu juga di tempatnya sekarang, yang mana hal tersebut adalah kesempatan baginya untuk mencegah kematian istrinya. Donghu pun segera bergegas untuk pulang, dan pada saat yang bersamaan, Yonsu pun telah sampai, mengambil sebuah amplop dan masuk ke rumah. Kini mereka berdua pun berada di satu rumah yang sama, namun pada waktu yang berbeda. Donghu pun kembali membaca tentang catatan kecilnya yang dia catat segala informasi tentang kasus kematian Yonsu sebelumnya. Dengan perasaan yang cemas, Donghu pun terus menghubungi istrinya, namun tidak bisa tersambung. Hingga pada akhirnya, Yonsula yang bisa menelpon Donghu suaminya.
Donghu pun lalu menyuruh Yonsu untuk segera meninggalkan rumah sebelum pembunuh itu datang. Namun Yonsu hanya bingung terhadap apa yang dikatakan oleh suaminya. Donghu pun lalu menjelaskan tentang fenomena aneh yang terjadi terhadap mereka dan coba meyakinkan Yonsu bahwa mereka sekarang berada di tahun yang berbeda, yaitu Yonsu di tahun 2014 sedangkan dirinya berada di tahun 2015. Tiba-tiba bel rumah mereka pun berbunyi dan terlihat sosok pria yang tanpa dia kenali berada di depan pintu rumahnya. Dan tidak lama setelah itu, lampu rumahnya pun padam. Yonsu pun sudah mulai percaya perkataan suaminya, lalu segera menutup pintu tepat sebelum pembunuh itu bisa masuk. Namun pembunuh tersebut tetap menerobos masuk dengan memecahkan kaca pintu tersebut dan langsung ingin menangkap Yonsu. Aksi tersebut pun membuat banyak barang berjatuhan. Begitu juga di tempat Dongho sendiri, di mana barang-barang di sana mulai menghilang satu persatu. Beruntung Yonsu berhasil melepaskan diri, lalu segera berlari keluar, meninggalkan pembunuh tersebut yang terkunci dari luar. Singkat cerita, Yonsu pun segera sampai di kantor polisi dan melaporkan segala kejadian yang telah menimpa dirinya. Akhirnya Yonsu pun merasa sudah aman setelah polisi tersebut telah mengecek keadaan rumahnya dan tidak menemukan apapun yang aneh lagi. Begitu juga dengan Donghu yang telah datang ke kantor polisi untuk menanyakan apakah pernah terjadi sebuah kasus pembunuhan di daerah tersebut. Namun polisi itu menjawab tidak pernah, juga bersamaan dengan semua catatan Donghu yang sekarang telah kosong. Dengan begitu, Donghu pun terlihat senang karena mengira dia telah berhasil mengubah masa lalu untuk tidak membiarkan istrinya tewas. Tidak lama setelah itu, Donghu yang ditelepon oleh Yonsu pun menyuruh istrinya agar segera mengamankan rekaman black box mobilnya dan melihat plat nomor mobil pelaku tersebut agar dirinya bisa mencari tahu identitas pembunuhnya. Setelah mencatat plat nomor mobilnya, Donghu pun segera menelpon Gwang Hyun untuk melacaknya. Namun Kwang Hyun yang juga merupakan sahabatnya menyatakan bahwa itu adalah bantuan terakhirnya karena dia harus melupakan Yonsu yang telah tewas setahun yang lalu. Donghu pun tampak kebingungan karena menurutnya Yonsu istrinya telah berhasil dia cegah untuk dibunuh. Dia pun lalu melihat buku kecilnya yang tadinya telah kosong sekarang mulai terisi lagi. Donghu pun sadar bahwa dirinya belum berhasil mengubah masa lalu. Hanya saja tempat dan cara istrinya dibunuhlah yang telah berubah. Kembali di tahun 2014, Yonsu yang masih berada di dalam mobil tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai seorang polisi. Polisi itu pun lalu meminta rekaman black box mobil Yonsu untuk dijadikan bahan bukti. Lalu menyuruh Yonsu untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah agar dirinya bisa mengecek keadaan di dalam. Namun saat berada di dalam rumah, Yonsu pun melihat bekas luka di lehernya yang mana sama persis dengan bekas luka pria yang datang ingin membunuhnya tadi. Yonsu pun mulai sadar bahwa polisi tersebutlah yang merupakan pelakunya. Lalu Yonsu pun berpura-pura beralasan bahwa dirinya meninggalkan sesuatu di mobilnya dan berniat untuk segera kabur dari sana. Namun sialnya, pembunuh itu pun sadar dan segera datang untuk menangkap Yonsu. Beruntung Yonsu yang dapat melawan setelah hampir mati dicekik dan terluka karena ditikam di bagian paha, akhirnya bisa kabur dari sana. Di sisi lain, akhirnya Donghu pun mendapat info dan mengetahui alamat dan siapa pembunuh tersebut yang mana bernama Do Jae-hoon. Lalu adegan pun berpindah di mana Do Jae-hoon si pembunuh sedang makan siang bersama putrinya. Tidak lama setelah itu, mereka didatangi oleh seorang pria yang tanpa disebutkan namanya. Entah siapa pria tersebut, namun tampaknya dia mengetahui apa yang telah Jae-hoon lakukan di masa lalu. Setelah pria itu pergi, kita pun akan flashback melalui sudut ingatan Jae-hoon si pembunuh. Bagaimana dirinya yang telah membunuh Yonsu dan juga memanipulasi bahan bukti untuk menjebak Donghu sebagai pelaku. Dimulai dari DNA yang dia dapatkan dari puntung rokok, serta kancing lengan baju Donghu. Di sisi lain juga terlihat, satu kancing lengan baju Donghu juga turut menghilang. Dan seketika melihat foto dirinya yang sekarang berubah
menjadi seorang buronan tersangka pembunuhan istrinya sendiri. Seketika keadaan di sana pun berubah menjadi tegang karena polisi di sana tiba-tiba menganggap Donghu sebagai orang yang berbahaya dan ingin menangkapnya. Beruntung Donghu dapat meloloskan diri dan segera kabur menggunakan semua mobil yang terparkir di depan. Keadaan sekarang pun berubah, yang mana Donghu sekarang telah menjadi buronan berbahaya yang dicari di mana-mana. Setelah berhasil kabur dari pengejaran polisi, Donghu pun memutuskan untuk pergi ke alamat si pembunuh yang sebelumnya didapatkan dari informasi Guang Hyun. Dia pun akhirnya mengetahui bahwa pelakunya adalah juga seorang polisi. Di sana dia juga menemukan sebuah kamera dan salinan bukti yang pernah didapatkan dari Guang Hyun sewaktu menyelidiki sebuah kasus, yang mana salinan itu telah hilang setelah dia berikan kepada salah satu koleganya dulu yang bernama Kim Hae-jin. Kita sebut saja Kim. Adegan pun berlanjut kembali ke tahun 2014. Terlihat Yeonsu yang masih berhasil kabur pun pergi ke rumah sakit tempatnya bekerja. Dia pun bersembunyi di sana, juga mengobati luka di pahanya. Sementara itu, di tahun 2015, Donghu yang ingin pergi menemui Kim sempat menelpon putrinya, yang mana hal tersebut membuat dirinya pun berhasil dilacak keberadaannya oleh para polisi. Segera polisi pun ke sana untuk menangkapnya, begitu juga dengan Jae-hoon si pembunuh karena mendengar laporan dari radio mobil polisinya. Singkat cerita, terlepas dari pengejaran para polisi, Donghu pun diam-diam berhasil bertemu dengan Kim. Akhirnya terkuaklah semuanya, yang mana Jae-hoon selama ini adalah orang suruhan Park Se-moon yang merupakan seorang politikus dan kandidat presiden pada masa itu. Jae-hoon pun diperintahkan pada saat itu untuk mengambil bukti berupa rekaman dirinya melakukan kejahatan agar dapat menghindari hukum dan tidak mengganggu proses pemilihan kepresidenannya. Adegan pun berlanjut, Donghu yang akhirnya ketahuan pun langsung terlibat aksi kejar-kejaran oleh pihak polisi untuk menangkapnya. Dan beruntung dirinya bisa lolos setelah melompat dari sebuah jembatan. Saat Donghu berjalan melewati sebuah lorong, dia pun mendapat telepon dari Yeonsu yang masih berada di rumah sakit sedang bersembunyi. Lalu tiba-tiba, Jae-hoon pun muncul dan menonjok muka Donghu hingga terjatuh. Serta mengambil HP milik Donghu, lalu menginjaknya hingga hancur. Donghu pun lalu bangkit dan mengancam akan menembak Jae-hoon menggunakan sebuah senapang yang dipegangnya. Namun Jae-hoon yang mengetahui bahwa seseorang seperti Donghu tidak akan punya nyali untuk membunuh orang. Dia pun lalu memajuinya dan berhasil melumpuhkan Donghu. Setelah berhasil merampas kamera berisi rekaman kejahatan bosnya, dia pun mencekik Donghu menggunakan sutas tali hingga hampir membuatnya tewas. Beruntung seorang polisi datang tepat di waktu yang bersamaan, hingga Jae-hoon pun melepaskan Donghu dan kabur dari sana. Begitu juga dengan Donghu sendiri setelah putrinya datang dan memohon kepada polisi tersebut untuk melepaskan ayahnya pada saat itu. Singkat cerita, Donghu pun lalu pergi ke tempat Guang Hyun untuk meminta bantuan agar memperbaiki HP-nya yang sudah rusak. Beruntung HP tersebut masih bisa diperbaiki dan pada saat bersamaan, Yeonsu pun menelpon Donghu. Yeonsu mengatakan bahwa pisau pembunuh yang digunakan menikam pahanya tadi mempunyai sidik jari Jae-hoon. Dia pun lalu meletakkan pisau tersebut di atas saluran udara yang berada di ruangan tempatnya bekerja, agar Donghu bisa mengambil dan menggunakannya untuk membersihkan namanya yang difitnah. Donghu yang di tahun 2015 pun segera ke rumah sakit tempat istrinya bekerja dulu untuk menemukan pisau tersebut. Akhirnya Donghu pun sampai di mana ruangan kerja yang sebelumnya Yeonsu tempati, dan dia juga menemukan pisau yang sudah Yeonsu simpan di tempat yang sama pada tahun 2014. Namun saat Donghu akan pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba datang sebuah mobil lalu menabrak mobil Donghu dari belakang. Dan tanpa disangka, Jae-hoon lah yang datang untuk membunuhnya.
Donghu yang kali ini tanpa ragu pun langsung menembak Jae-hoon. Namun Jae-hoon berhasil mengelak dan tembakannya pun meleset mengenai tombol pintu darurat. Menyadari bahwa pintu darurat tersebut akan tertutup otomatis, Donghu pun segera berlari dan beruntung sempat keluar sebelum Jae-hoon bisa menangkapnya. Donghu pun lalu pergi dari sana, dan pada saat bersamaan, seorang pria yang ternyata tangan kanan Park Se-moon pun datang untuk membunuh Jae-hoon karena gagal dalam menyelesaikan tugasnya. Bukannya berhasil membunuh Jae-hoon, kita malah diperlihatkan bahwa pria tersebutlah yang tewas, sedangkan Jae-hoon hanya terluka di bagian perutnya. Oh iya, mulai saat ini, adegan film akan memperlihatkan kejadian yang terjadi di tahun 2014 dan 2015 secara bersamaan. Di mana di tahun 2014, Yeonsu yang ingin menjemput suaminya yang terjebak macet sebelum pulang ke rumah, akhirnya malah ketangkap oleh Jae-hoon, lalu membawanya pergi. Sedangkan di tahun 2015, Donghu yang hampir sampai di kantor polisi untuk memberikan bukti pisau yang digunakan Jae-hoon pun harus terhenti karena anaknya Kyung-rim telah disekap oleh Jae-hoon di dalam rumahnya. Jae-hoon pun menyuruh Donghu untuk segera kembali membawa bukti tersebut agar nyawa anaknya bisa selamat. Di sisi lain, Yeonsu yang diculik pun dibawa ke rumahnya untuk menunjukkan di mana bukti rekaman kejahatan yang dilakukan Park Se-moon. Yeonsu pun berhasil memperdaya Jae-hoon untuk mencarinya di lantai atas, sedangkan dirinya berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Berpindah lagi ke tahun 2015, di mana Donghu pun akhirnya sampai di rumah untuk menyelamatkan putrinya. Dia pun berhasil memperdaya Jae-hoon dengan pura-pura memberikan bukti pisau yang ternyata di dalam kain tersebut hanyalah sebuah alat setrum. Alhasil Jae-hoon pun kesetrum dan berhasil dilumpuhkan hingga tak sadarkan diri. Segera Donghu melepas ikatan putrinya, namun saat lengah, Jae-hoon pun ternyata sudah sadarkan diri dan langsung memukul kepala Donghu hingga berdarah. Di sisi lain, Yeonsu yang sudah berhasil melepaskan diri segera mengambil amplop yang berisi rekaman bukti tersebut. Dia pun langsung bersembunyi di balik dinding sambil memegang sebuah tang kayu atau apalah itu namanya. Yang pasti dia menggunakannya untuk menyerang Jae-hoon yang sudah mencarinya. Di saat yang bersamaan, dahi Jae-hoon yang berada di tahun 2015 pun ikut muncul bekas luka. Dia yang tampaknya kebingungan pun langsung diserang oleh Donghu. Mereka pun menyerang satu sama lain, namun karena Jae-hoon adalah seorang pembunuh sekaligus seorang polisi yang sudah terlatih, membuat Donghu pun kewalahan melawannya. Donghu pun tetap berusaha sekuat tenaga untuk menahan Jae-hoon agar tidak membunuh putrinya. Dia pun menyerang Jae-hoon menggunakan sebuah pot bunga. Namun sialnya, hal tersebut malah membuatnya tertikam pisau yang dipegang oleh Jae-hoon, membuat dirinya pun tumbang dan tak berdaya mencegah Jae-hoon untuk mengincar putrinya. Akhirnya Jae-hoon pun berhasil menemukan Kyung-rim dan langsung mencekiknya. Begitu juga dengan Yeonsu yang tidak berdaya melawan Jae-hoon. Keadaan pun semakin mencengkam, melihat mereka bertiga yang sudah sekarat hampir tewas di saat yang bersamaan. Lalu tepat 1 menit sebelum waktu kematian Yeonsu yang seharusnya, terlihat seseorang pun datang dan memukul kepala Jae-hoon dari belakang. Yang mana orang tersebut adalah Donghu sendiri yang berada di tahun 2014. Di akhir-akhir film, kita diperlihatkan tentang ingatan Donghu yang mana kita bisa melihat Park Se-moon berhasil ditangkap polisi, sedangkan dirinya semakin sukses dan bahagia bersama keluarganya. Apakah semua itu hanya imajinasi Donghu semata? Seketika Donghu yang berada di tahun 2015 pun terbangun di tangga tempatnya sekarat tadi. Dia pun tampak kebingungan apakah semua yang telah terjadi hanya sebuah mimpi. Tidak lama dia pun melihat putrinya yang baru bangun, memandang sinis terhadapnya karena mengira ayahnya baru sadar dari mabuk-mabuk semalam. Tak lama Yeonsu istrinya pun muncul. Mengetahui istrinya masih hidup, dia pun langsung memeluk dan tampak begitu senang. Tiba-tiba HP-nya pun berdering lagi. Dan film pun selesai.
ending yang happy tapi masih sedikit membingungkan. Karena apakah itu semua hanyalah hayalan Dongho atau memang dirinya berhasil membuat mereka semua selamat. Terlepas dari semua itu, saya pribadi memberi nilai 7 dari 10 buat film ini. Bagaimana dengan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan see you in another video. Bye!